Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Ini si Halo, selamat pagi, Pak. Nana sakit atau gimana sih Nana? Pak Nana, si Nana mana? Sakit ya? Kalau dia sakit kita mulai. Kalau dia mau datang kita tunggu. Ada sih pakainya, Pak. Bentar, Pak ya. Oke.
Oke, Nana, udah ya. Oke, saya mulai aja. Saya mau absen dulu sebentar. Hmm, sebentar. Tanggal 8, 11. Oke, Tanggal 10 Pak, mohon maaf. kenapa? Tanggal 10. Tanggal Oh, tanggal 10 ya? Oh Iya iya, Pak. sorry, sorry. Oke, oh iya, saya mau kasih tahu juga nih. Materi saya tuh saya ambil dari, sebentar, sebentar. Sebentar. Saya ambil di sini ya. Tadi ini materi saya ambil dari sini. Jadi kalian bisa register sendiri. Saya lupa bagi pasportnya. Kemarin saya ganti. Oh, wow. Masa saya sebentar. Jadi kan register dulu tuh tadi open source ITTS. Oke. Nah, terus nanti halaman ini terus cari di sini course name-nya IoT ya, Internet of Things. Oh, tinggal dicari nih. Oke. Nah, dari sini semua saya ambil materinya. Nah, sekarang kita yang ini, pemrograman digital. Mungkin nggak bisa semuanya ya saya iniin. SPBIP kan udah bisa semuanya, sebagian doang mungkin. Nah, oke, sekarang yang saya mau jelasin itu tentang pemrograman digital ya, terutama tentang di dua ini. Nah, kalau yang ini kalau kita masuk di delay begini nih, ini langsung ke blognya Pak Ono nih. Nah, ini cuman pada dasarnya sih dia cuman program ya. Nah, nah jadi masuk dari pemrograman digital ini khususnya untuk eh, blink without delay itu maksudnya pemrograman tanpa delay ya. Blink itu maksudnya LED-nya itu. Jadi gimana supaya eh, ada suatu titik kita bisa jalanin program itu secara bersamaan tanpa ada delay. Nah, jadi kalau ini dia analogikan ini dia analogikan
sama seperti misalnya kita lagi manasin pizza di dalam microwave, di lain pihak kita juga lagi menunggu email yang penting. Nah, terus kita di microwave kita set pizza itu untuk dipanasin selama 10 menit. Nah, kemudian analoginya ketika menggunakan dia itu, ketika kita duduk di depan microwave sambil lihat timernya, sambil nunggu 10 menit lah intinya. Sampai 10 menitnya itu udah selesai. Nah, terus tiba-tiba ada email yang masuk saat kita lagi nunggu. Nah, kemungkinan karena ada delay, otomatis kan dia nunggu dulu. Sementara ada pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu baca email secepatnya. Pasti miss. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menjalankan program itu tanpa menunggu satu program kelar? Itu. Nah, ini namanya fungsi without delay. Nah, jadi kalau misalnya hal itu terjadi, kita pengen supaya kita bisa melakukan secara bersamaan. Jadi kita baca email juga sambil nunggu email. Nah, itu biasanya kita di dalam dunia nyata sebenarnya itu nggak ada jedanya itu cuman ya sepersekian detik lah, bahkan kita bisa bersamaan, ya. Jadi ibaratnya kita bisa melakukan itu secara bersamaan sambil nunggu sambil kita baca email. Itu untuk buat gimana caranya buat seperti itu programnya gitu. Nah, itu namanya buat sebuah pemrograman namanya without delay, ya. Nah, yang buat itu adalah ini tahun 25. Saya juga nggak kenal siapa itu. Kemudian dimodifikasi sama si Paul Skregen tahun 2010 dan tahun 2013 modifikasi lagi sama Scoot lah. Oke. Nah, kalau kalian baca ini sebenarnya nggak bingung karena kenapa? Ini detail. Semua apa yang dilakukan itu diberi komen, ya. Nah, jadi tapi sebaiknya kalau kita memang agak bingung di dalam karena ini bahasa Inggris ya. Ya, kalau kalian bingung, saya udah buat ada satu video menurut saya kita bisa tonton sama-sama ya. Bentar. Itu penjelasannya pakai bahasa Indonesia. Ya, ini dia. Create a beautiful website in minutes. No coding or design skills needed. Site 1, 2, 3. By far the easiest free. Hai semua, di video ini aku bakal menjelaskan apa itu fungsi milis pada Arduino. Jadi secara definisinya, fungsi Nah, jadi fungsi yang tadi without delay itu disebut di sini itu ini fungsi without delay. Namanya itu milis sebutannya ya. Oke, lanjut aja deh. milis itu akan memberikan nilai milisecond sejak Arduino dinyalakan. Misalnya, saat kita panggil fungsi milis 1 detik setelah Arduino dinyalakan, maka fungsi milis akan memberikan nilai 1000 milisecond. Selain itu, fungsi milis juga sering digunakan untuk membuat program non-blocking. Jadi, program tidak lagi menggunakan fungsi delay sebagai pewaktunya, melainkan dengan membandingkan nilai milis yang sekarang dengan nilai milis yang sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke pemrogramannya. Tapi sebelumnya, di sini kalian perlu menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama, di sini aku menggunakan Arduino Uno. Jika kamu menggunakan Arduino jenis lainnya,
itu tidak masalah. Kemudian yang kedua ada breadboard atau papan percobaan. Kemudian yang ketiga ada beberapa kabel jumper. Dan yang terakhir ada 2 buah LED dan 2 buah resistor 220 ohm. Untuk rangkaiannya, silakan kalian lihat di file yang sudah aku sediakan di deskripsi. Oke, kemudian kita masuk ke Arduino IDE-nya. Langkah pertama, kita akan membuat definisi untuk kedua buah LED-nya. Di sini aku akan membuat untuk LED biru terlebih dahulu. Dan LED biru ini saya hubungkan dengan pin 7 pada Arduino Uno. Selanjutnya, device setup kita atur agar LED biru ini menjadi output. Kita ketik pin mode. Parameternya adalah pin mana yang akan kita set. Di sini adalah LED biru. Dan kita set menjadi output. Selanjutnya kita untuk menyimpan nilai waktu sebelumnya dari milis ini. Di sini variabelnya menggunakan tipe data long. Kemudian nama variabelnya yaitu saya beri nama waktu sebelumnya. Waktu sebelum untuk LED biru. Dan nilai awalnya yaitu 0. Kemudian kita juga harus membuat variabel untuk mengetahui dari status LED-nya. Kita menggunakan tipe data boolean saja. Dan di sini aku memberi namanya yaitu status LED biru. Dan nilai awalnya yaitu low. Selanjutnya kita bisa ke void loop. Di sini kita buat variabel baru untuk menyimpan dari nilai milisnya. Di sini nama variabelnya yaitu saya beri nama saja waktu sekarang biru. Nilainya yaitu fungsi milisnya. Jadi variabel waktu sekarang biru ini nilainya akan terus naik selama Arduino dinyalakan. Kita bisa coba melihat nilainya di serial monitor. Kita ketikkan dulu serial begin. Kemudian baud rate-nya saya menggunakan 9600. Selanjutnya kita coba tampilkan nilai dari waktu sekarang biru ini, yaitu milis. Kita coba tampilkan di serial monitor. Selanjutnya bisa klik upload. Oke, proses uploading sudah berhasil. Kemudian kita lihat di serial monitornya. Sebentar kita lakukan clear output dan saya akan mereset Arduino-nya. Nah, terlihat di sini nilai dari milis ini. Nah, nilai dari waktu sekarang ini yaitu milis. Nilainya akan terus naik.
Oke, selanjutnya kita bisa membuat kondisi untuk membandingkan waktu sekarang biru ini dengan waktu sebelum biru. Kita bisa hapus program yang ini. Kita masukkan fungsi if. Jadi, jika waktu sekarang biru dikurangi waktu sebelum biru, nilainya lebih besar atau sama dengan 1000 milisecond atau 1 detik, maka akan masuk ke blok programnya. Jadi ini cara membacanya adalah waktu sekarang biru ini yang nilainya adalah milis dikurangi waktu sebelum biru. Jika hasilnya lebih besar atau sama dengan 1000, maka masuk ke blok program. Di sini isi blok programnya yaitu sebuah if lagi untuk mengetahui jika status LED biru sama dengan low, maka kita atur status LED birunya menjadi high. Kemudian jika status LED birunya tidak low atau tidak terpenuhi, maka akan masuk ke program else. Di sini isi programnya yaitu untuk mengubah status LED birunya menjadi low. Oke, selanjutnya kita bisa gunakan nilai status biru ini untuk menyalakan atau mematikan dari LED-nya. Kita lakukan digital itu LED biru. Dan parameter selanjutnya yaitu status LED biru. Jadi status LED biru ini ada dua kemungkinan, yaitu high atau low. Oke, selanjutnya kita atur agar waktu sebelum biru ini diupdate menjadi waktu sekarang biru. Kita bisa ketik saja waktu sebelum biru sama dengan waktu sekarang biru. Oke, sekarang kita bisa coba upload ke Arduino-nya. Oke, jadi nyala dari LED biru ini udah menyala dan mati selama 1 detik. Jadi ini menyala 1 detik dan mati 1 detik. Sesuai dengan nilai yang kita masukkan di sini. Sekarang kita coba nilainya menjadi 500 milisecond atau setengah detik. Nah, terlihat di sini nyala dari LED birunya menjadi semakin cepat, yaitu 500 milisecond. Oke, jadi kenapa bisa begitu? Jadi waktu sekarang biru ini yang nilainya sebuah milis akan terus naik. Jika nilai sekarang biru ini dikurangi waktu sebelum biru, nilainya lebih besar atau sama dengan 500, maka program ini akan dieksekusi. Jadi di sini, jika status LED birunya sama dengan low, maka kita ubah status LED birunya sama dengan high. Namun jika pernyataan if ini salah, maka kita atur status LED birunya menjadi low. Jadi, fungsi digital write di sini ada dua kemungkinan, yaitu status LED birunya bisa menjadi high atau bisa menjadi low. Kemudian yang terakhir, di sini ada waktu sebelum biru sama dengan waktu sekarang biru. Ini untuk menyatakan agar waktu sebelum biru ini diupdate menjadi waktu sekarang biru. Kita bisa coba tampilkan nilainya di serial monitor. Kita bisa tulis
serial.println.print. Ini untuk waktu yang sebelumnya. Oke, kemudian kita klik upload. Oke, kemudian kita lihat nilainya di serial monitor. Nah, terlihat di sini waktu sebelum yaitu 1000 dan waktu sekarang 2000. Kemudian waktu sekarang naik dan waktu sebelumnya diupdate. Jadi waktu sebelum biru sama dengan waktu sekarang biru. Selanjutnya kita akan menyalakan untuk LED yang merah. Kita bisa hapus saja program yang ini. Di sini kita buat definisi baru untuk LED yang merah. LED merah saya hubungkan dengan pin 8. Selanjutnya kita buat definisi baru untuk interval LED merahnya, yaitu saya akan menyalakan LED merah yaitu 500 milisecond. Kemudian statusnya yaitu low. Dan untuk variabel untuk waktu sebelum yang merah, kita copy, kita ganti menjadi merah. Di file setup kita juga lakukan pin mode untuk LED yang merah. Kita ganti menjadi merah. Kita juga bisa langsung saja copy program yang ini, kemudian paste di bawahnya. Di sini kita ganti waktu sekarang untuk LED merah. Dan waktu sebelum biru kita ganti menjadi merah. Dan intervalnya untuk merah yaitu 500 milisecond. Setelah yang lain kita ganti menjadi merah. Oke, kemudian kita bisa upload ke Arduino-nya. Compiling error, kita coba lihat. LED merah. Ini harusnya M-nya besar. Kita coba lagi. Oke, proses uploading sudah berhasil. Kemudian kita lihat nyala dari LED-nya. Nah, di sini terlihat bahwa LED merah menyala 500 milisecond atau 2 kali dalam 1 detik, dan yang LED biru menyala 1000 milisecond atau 1 detik.
Dan dengan menggunakan milis ini, antara dua buah LED ini tidak saling menunggu. Jadi beda menggunakan delay. Kalau menggunakan delay, maka Arduino akan mengeksekusi dari LED yang pertama dulu. Dengan menggunakan milis, tidak lagi ada proses blocking program. Oke teman-teman, jadi begitulah cara membuat atau cara memprogram milis menggunakan Arduino. Jika ada pertanyaan, silakan kalian komentar di bawah. Dan jika kamu menyukai video ini, silakan klik tombol like. Dan jangan lupa untuk mengikuti video dari orang naik dan waktu sebelumnya kemudian status. Nah, Oke, nah jadi yang tadi saya bilang, jadi gimana supaya kita bisa bisa menjalankan program tanpa bergantung sama program yang lain. Ya, ini yang makanya disebut atau bahasa gampangnya supaya program itu nggak keblok dengan program yang lain. Jadi dia nggak bergantung. Jadi seakan-akan kita jalanin dua program di dalam satu script. Nah, jadi namanya apa ya tadi, pakai fungsi milis. Itu milis maksudnya itu dimainin waktunya aja sebenarnya. Ya, karena itu dalam bentuk milisecond. Oke, nah kalau kita lihat yang dari sini, yang dari tadi itu yang udah kita tonton dengan sebentar, mana tadi ya? Wait. Ini saya kecilin dulu. Oke, nah dari sini itu nggak ada bedanya. Ya, jadi dari dia kalau yang tadi pin 7 ya, hanya variabelnya tadi kan dibikin sama dia variabel long. Nah, ini variabelnya dibikin pin 13. Variabelnya konstanta, integer. Ya, artinya pin nomor 13. Tadi kan 7 yang buat warna biru, 8 yang buat warna merah. Ya. Nah, dia tuh sampai dia di sini dibikin tuh di state statusnya, bikin variabel status ya, di mana namanya LED state, nilainya itu low. Ya. Nih, dia bilang nih, generally you should use unsigned long for variable at hold time. Jadi tadi itu karena variable ini, tipe variable unsigned long ini itu bisa ada variable waktu di dalamnya. Ya. Nah, oke. Nah, makanya dia buat juga nih. Dia buat nyimpan waktu. Nah, dia bikin unsigned long for few millis. Dia set waktu awalnya itu pertama 0 millisecond. Oke. Habis itu ada interval juga dibikin di situ selama setiap 1000 millisecond atau 1 detik. Ya, nilainya itu misalnya kalau 1000 detik nih. Nah, kemudian kalau di sini kita lihat, nah dia panggil dulu pin mode sama kayak tadi, pin mode 7. Tadi kan dia variabelnya itu yang si biru dipanggil. Nah, ini dipanggil juga lagi untuk outputnya, untuk mendeklar gue bakal keluarin outputan itu di pin berapa. Nah, dia panggil variabel pin yang itu maksudnya pin 13. Nih. Ya kan, kemudian dia bikin program lagi di sini di fungsi loopnya. Ya, itu program if. Nah, jadi fungsi loop ini di awal itu kita udah bicarakan, ini bakal jalan terus berulang, tidak berhenti sampai kita tutup programnya. Oke, nah kemudian dia bikin fungsi if yang nanti bakal ngecek status dari LED-nya. Nah,
Nah, di mana nanti ada keadaan waktu sekarang dengan waktu sesudah. Ya, last time, waktu sebelumnya, maaf. Sekarang maupun waktu sebelumnya. Hampir sama program ini. Hanya cara penulisannya aja beda dikit. Nah, dipanggil lagi nih. Unsigned Milis. Nah, jadi tadi kan kita udah bilang unsigned itu buat menyimpan satuan waktu. Ya, satuan waktu. Nah, dibikin di sini namanya current milis. Current milis itu punya function similis. Nah, dipanggil di sini. Jika current milis atau satuan waktu, ya, waktu sekarang itu lebih equal diambil waktu sebelumnya, ya, itu lebih besar dari interval dari 1000 milisecond yang tadi di atas ini, ya, lebih dari 1000 milisecond. Nah, maka nih dia akan menjalankan program ini, save the last time you blink delete. Nah, otomatis dia nanti bakal ngubah waktu sebelumnya diubah menjadi menggunakan waktu sekarang. Ya, nah, terus habis itu, berprogram. Nah, terus habis itu dia bikin lagi fungsi if. Ya, if tidak if. Nah, untuk menjalankan nilai lampu tadi, state-nya. If flat state is off, turn it on the vice versa. Sebaliknya, vice versa itu sebaliknya. Jadi jika ternyata satuannya state-nya itu nilainya sama dengan low, ya, tadi jangan program apa, maka nanti lampunya si LED state ini bakal nyala, ya. Variable ini otomatis nilainya jadi high atau nyala. Jika tidak, nilainya bakal mati. Nah, terus habis itu dia set dan nilai dari si LED itu, ya. Digital write itu artinya dia bakal nulis outputan keluar ke pinnya, ya, yaitu dia itu LED pin sama LED state. Nah, LED pin ini yang tadi di atas tadi. Nah, LED pin ini berarti 13. Nah, LED state itu berarti nilainya 0. Nah, ketika dia bikin begini, dia bikin artinya ada keluaran di output di 13 berdasarkan nilai dari LED state, hasil di LED state. Artinya ada keluaran yang dari yang 13 yang di sini, mana LED pad? Ya. Ya, artinya nanti si LED pad ini, si LED pad yang 13 ini bakal ngeluarin apapun hasil yang didapat dari sini. Nanti jadinya otomatis yang kayak gambar yang ini, yang video tadi. Nah, ini sama aja, nggak ada bedanya. Cuman tadi pakai bahasa Inggris, yang ini pakai bahasa Indonesia. Intinya adalah ketika kita nggak mau menjalankan program, ya, jadi biasanya kan program kan dia bacanya itu satu langsung ke, jadi kalau program itu biasanya kan satu script, ya, dia dibaca dari atas sampai ke bawah, terus jadi satu program. Nah, kalau ini dia bisa jalanin dua program tanpa menunggu satu program pun selesai atau di blok, nggak usah, langsung aja jalan. Makanya dia buat lagi satu yang ini. Kalau di sini jelas nih di video ini, kalau yang tadi nggak jelas untuk menjelaskan program itu jalan apa enggak. Ini dia bikin satu lagi lampu yang biru sama yang lampu yang merah, gampangnya. Atau dia bikin dua program di dalam satu script, tapi itu berjalan masing-masing, ya, nggak bergantung sama yang program yang lain, gitu.
Nah, oke, terus selanjutnya itu yang mau saya bahas itu terkait dengan post button. Ya, post button ini yang kemarin kita lihat. Jadi intinya kita pengen jalanin program itu gimana sih supaya kalau setiap kita tekan, misalnya lampunya nyala, ya itu. Nah, buat post button itu, ini kita selanjutnya kita akan bahas itu. Bentar. Create a beautiful website in minutes. No coding or design skills needed. Halo teman-teman, selamat datang di channel LifeTech. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang push button. Oke, jadi ini adalah sejenis saklar ya, yang biasa digunakan dalam percobaan-percobaan elektronika dan bahkan alat-alat elektronika. Oke, jadi push button ini gunanya adalah untuk memutus dan menyambungkan rangkaian. Push button memiliki 4 buah kaki dan kaki-kaki yang saling berseberangan itu saling terhubung. Jadi kaki yang ini dan yang di depannya ini, yang di seberangnya itu saling terhubung satu sama lain. Oke, begitu juga dengan yang sebelahnya. Nah, kita langsung saja melihat atau belajar mempraktekkan bagaimana menggunakan push button ini. Oke, nah di video kali ini juga saya akan tetap menggunakan LED, juga beberapa resistor, dan juga ada beberapa kabel jumper, dan tentunya Arduino sebagai microcontrollernya. Oke, langsung saja kita rakit push button kita, rangkaian kita. Kita akan membuat project sederhana, yaitu menyalakan dan mematikan LED menggunakan push button. Oke, langsung saja kita rangkai. Oke, teman-teman bisa mengikuti, jika ada alat-alatnya bisa sambil mengikuti merangkai rangkaian sederhana ini. Oke, ini LED-nya kita hubungkan di channel atau di pin. Kita pilih saja pin 5 misalnya. Oke, pin 5 kita hubungkan dengan kaki positif dari LED, sementara kaki negatif dari LED kita hubungkan dengan ground. Oke, seperti ini. Kemudian push buttonnya, untuk push buttonnya kita hubungkan dengan tegangan 5 volt di salah satu kakinya. Oke. Kemudian di kaki yang satu lagi kita hubungkan ke pin digital, kita pilih saja digital 2. Oke. Nah, jangan lupa di kaki yang satunya yang terhubung di digital 2 kita juga hubungkan ke ground. Gunanya adalah supaya ketika tombol ini tidak ditekan, maka ia akan memberikan nilai 0 ke Arduino. Oke, jadi supaya nilainya tidak mengambang, jadi Arduino nya tidak bingung ya.
Nah, kalau ditekan nanti akan memberikan nilai 1, dan kalau dilepas akan memberikan nilai 0. Oke. Nah, rangkaiannya seperti ini saja. Oh ya, kita juga harus memasangkan 5 volt ke jalur yang positif dan juga ground ke jalur yang negatif. Oke. Kira-kira seperti ini rangkaiannya. Kita langsung saja ke pemrogramannya. Kita buka aplikasi Arduino kita, Arduino IDE kita. Oke. Seperti ini teman-teman, kalau kita baru buka tampilannya seperti ini. Ini adalah tempat di mana kita memasukkan program kita, menuliskan program kita, kode-kode kita. Oke. Seperti di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa di dalam Arduino IDE ini ketika baru dibuka, dia sudah menyediakan 2 buah fungsi. Ini adalah 2 buah fungsi wajib. Yang pertama fungsi setup. Fungsi setup ini hanya bekerja sekali saja untuk setiap perintahnya. Jadi nanti di sini akan ada beberapa perintah, dan masing-masing perintah akan dijalankan 1 kali saja. Setelah selesai dia akan berhenti. Sedangkan untuk yang fungsi loop, perintah-perintah yang dituliskan dalam fungsi loop ini akan bekerja sampai selesai, dan setelah selesai dia akan kembali lagi bekerja dari awal. Itu untuk fungsi loop. Oke, langsung saja kita lakukan pemrogramannya. Pertama, kita definisikan atau mendeklarasikan 2 buah variabel konstan untuk menyimpan data pin yang kita pakai, yaitu pin 2 dan pin 5. Oke, jadi kita tuliskan constant integer. Pertama kita buat variabel namanya LED. Teman-teman bisa pakai nama apa saja sesuai dengan kebutuhan. Karena yang kita gunakan sekarang adalah LED, maka saya beri nama LED. Oke. LED kita pasang di pin digital 5, maka kita tulis saja 5. Here at DigitalOcean, we brought you droplets. You loved it. But now we're here to go a step. Kemudian constant integer untuk pin buttonnya, push buttonnya kita tulis saja, kita kasih saja nama tombol. Oke, tombolnya kita pasang di digital 2. Oke, selanjutnya kita juga akan mendefinisikan 2 buah variabel. Yang pertama, variabel ini akan digunakan untuk menyimpan status dari tombol, apakah ditekan atau tidak. Oke, nah kita kasih saja namanya status tombol. Oke, perhatikan penamaannya tidak boleh dipisah. Misal status tombol, maka nggak boleh pakai spasi seperti ini, digabung saja tidak apa-apa. Oke, atau pakai underscore. Oke, jangan dipisah. Status tombol kita kasih saja nilai awalnya 0. Oke, kemudian satu lagi kita akan beri tipe data namanya boolean. Kita pakai boolean. Oke, boolean ini tipe data yang hanya menampung 2 nilai, benar atau salah, 1 atau 0, high atau low, itu saja. Oke, jadi ini akan digunakan untuk di logika if kita nanti akan saya tunjukkan. Oke, nah ini akan menampung nilai dari status LED kita ya. Status LED kita menyala atau mati, kita buat saja status LED. Nah, kita kasih nilai awalnya false ya. False artinya salah. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada variabel yang tipenya constant integer, ada juga variabel yang tipenya integer tidak pakai konstan. Kenapa?
Jadi begini ya, konstan ini kita pakaikan di variabel yang nilainya tidak akan pernah berubah. Oke, contoh LED. LED itu akan selalu terpasang di pin 5. Maka saya kasih konstan di depan untuk variabel LED-nya ini. Begitu juga dengan tombol push button yang kita pakai. Juga selalu terpasang di pin 2 untuk project ini, tidak akan berubah. Sementara untuk status tombol itu jika ditekan ya nilainya 1, kalau dilepas ya nilainya 0. Begitu. Jadi dia berubah. Maka tidak saya kasih konstan di depannya. Dan begitu juga dengan status LED ya. Ketika nyala ya nilainya true. Ketika mati ya nilainya false. Jadi boolean itu untuk menampung nilai benar salahnya saja. Oke. Kita langsung masuk ke void setup, ke fungsi setup. Di fungsi setup kita akan men-setting pin mana saja yang kita pakai dan apakah pin itu sebagai input atau output. Oke, kita tahu di sini kita pakai 2 buah pin. Tulis saja untuk men-settingnya, tulis saja pin mode. Oke, kita panggil fungsi pin mode. Di dalam pin mode ini ada 2 parameter. Yang pertama variabel mana atau pin mana yang mau kita setting. Dalam hal ini pertama kita setting untuk LED. Oke, perhatikan LED ada di pin 5. Nah, kita setting pin 5 itu sebagai output. Kenapa sebagai output? Karena nanti LED akan menerima tegangan dari Arduino. Oke, maka Arduino mengeluarkan tegangan. Berarti mengoutputkan tegangan untuk LED. Sementara push button kita atur sebagai tombolnya kita atur sebagai input karena dia akan menginputkan sinyal atau tegangan ke dalam Arduino sehingga kita bisa baca nilainya nanti. Oke, itu saja di dalam fungsi setup. Kita langsung aja ke fungsi loop. Nah, di fungsi loop pertama kita akan membaca nilai dari push button kita atau tombol kita. Maksudnya di sini kita ingin tahu dia sedang ditekan atau sedang tidak ditekan. Nah, nilainya itu kita tampung dalam variabel yang namanya status tombol. Oke, status tombol kita sedang apa sekarang? Nah, cara mengetahuinya kita menggunakan fungsi digital read. Oke, digital read. Siapa yang mau dibaca? Tombol. Tulis saja tombol. Oke, nah status tombol sama dengan digital read tombol, artinya kita ingin melihat atau membaca kondisi dari tombol kita sedang ditekan atau tidak. Nah, kondisi itu disimpan dalam variabel yang namanya status tombol ini. Oke, jadi nilainya 1 atau 0 nanti, low atau high sama saja. Oke, berikutnya setelah kita tahu status tombol kita, maka kita akan masuk ke dalam logika if. Saya akan buatkan seri khusus untuk membahas tentang sintaks-sintaks atau cara-cara mengekspresikan logika atau pemrograman di dalam Arduino ini ya. Nanti ada di seri khususnya. Untuk sementara mungkin teman-teman bisa cek di video di channel-channel lain, pasti sudah ada yang membahasnya. Oke. Nah, kita langsung saja cara menulis if. Kita ada buka kurung bulat, setelah itu dilanjutkan kurung kurawal. Nah, di dalam kurung bulat ini kita akan memasukkan kondisi yang ingin kita tes. Dalam hal ini kita ingin mengetes si status tombol ini, apakah high atau low, apakah sedang ditekan atau tidak. Oke, status tombol. Nah, jika status tombolnya bernilai, jadi untuk kondisi kita pakai sama dengannya 2. Oke, katakanlah high. Oke, jika dia sedang ditekan berarti nilainya high. Oke, jika benar, jadi ini cara bacanya, jika benar status tombol sedang bernilai high atau sedang ditekan, apa yang mau kita lakukan? Oke, kita akan membuat status dari LED berubah. Oke,
Artinya yang tadinya false menjadi true. Berarti kita buat saja status let kita tanda seru sama dengan status let. Nah, ini maksudnya apa? Teman-teman jangan bingung dulu. Ini maksudnya status let kita. Oke, ingat ini boolean. Boolean ini hanya mengandung dua nilai saja. Want to pass your certification exams first time? At Exam Labs, we've got you covered. Benar atau salah. Jadi ketika status tombolnya benar, high, maka status let akan berubah nilai dari status let awal. Misalnya dia false di sini, maka ketika sampai di kode ini dia akan menjadi true. Begitu kira-kira. Oke, semoga teman-teman mengerti ya. Nah, kemudian bagaimana kalau dia tidak ditekan? Tidak ditekan itu tidak masalah ya teman-teman. Dia hanya akan membaca kondisi ketika dia ditekan. Ketika dia ditekan, apa yang terjadi? Begitu. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus memberikan dia delay dulu ya, supaya nanti perubahannya tidak terlalu cepat. Oke, kita kasih delay dulu, kira-kira mungkin 100 milisecond. Oke, kita akan lihat efeknya nanti. Ketika kita tidak berikan delay, maka ketika kita tekan, perubahannya sangat cepat. Oke, jadi status lab ini nanti berubahnya cepat, bingung nanti. Kita kasih dia tunggu dulu, setelah berubah, tunggu lagi 100 milisecond atau 0,1 detik. Oke. Nah, terus apa yang kita lakukan selanjutnya setelah perubahan status ini? Setelah perubahan status, maka kita perintahkan untuk digital write. Siapa? Kita perintahkan LED-nya, pin LED Arduino kita untuk memberikan perlakuan kepada LED kita berdasarkan perubahan status ini. Oke, jadi kita tulis saja status LED. Nah, status LED kita akan bergantung pada status LED ini. Nanti kalau dia awalnya false, ketika ditekan dia jadi true, maka LED akan menyala. Ketika dia ditekan lagi, yang tadinya dia true jadi false, dan LED ini akan jadi false atau low, maka dia akan mati LED-nya. Oke. Ya, kira-kira mungkin seperti ini saja pemrogramannya. Ya, nanti akan kita ulang. Kita coba upload dulu ke Arduino-nya. Apakah bisa berfungsi seperti yang kita tuliskan. Oke, kita tancapkan dulu kabel datanya. Kita tancapkan kabel datanya. Kita cek. Oke. Belum terjadi apa-apa. Sekarang kita coba upload filenya. Seperti biasa, upload kita cek dulu boardnya, kita atur ke Arduino Nano. Kemudian portnya kita juga atur. Ya, punya saya di sini COM3, punya teman-teman bisa berbeda. Oke, setelah diatur semua, langsung kita tekan upload. Oh ya, sebelumnya kita save dulu ya. Kita kasih nama aja percobaan push button. Oke, setelah kita save, dia akan otomatis mengupload. Jika belum, tekan saja upload. Oke, sudah berhasil. Ada keterangan di sini done uploading. Kita akan tes. Sekarang kita akan coba menekan push button kita. Oke. Oke, ini tidak bisa ya. Kita cek lagi codingnya apa ada yang salah. Oh, ini ya. Jadi harusnya ini tanda serunya setelah sama dengan. Oke, kita upload ulang.
Oke, selesai, kita coba lagi. Oke, bekerja ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang baru ingin belajar Arduino. Oke, atau Ya udah, itu push button. Ya. Selanjutnya minggu depan kita coba bahas sebentar. Arduino pemrograman analog ya. Kita akan bahas ini. Analog. Ya, di atas deh. Nah ini. Oke. Ada yang ditanyakan? Untuk yang tadi delay terus push button dua yang tadi. Pak, itu untuk penentuan pinnya itu bebas sesuai kita apa udah ada ketentuannya, Pak? Bebas itu. Bebas ya, Pak ya? Ya, yang penting Nggak enggak. sesuai tipe Ya, programnya. betul. Bebas, yang penting jangan pin yang ground hand buat ground. Dia ada ininya. Pinnya itu macam-macam bergantung dengan tipe Arduino. Ya paling kalau misalnya udah punyanya apa Arduino Uno kok Arduino apa kayak apa PSPB pin apa gitu. Nanti ngebaca ya petunjuknya pin yang ground handling apa, ya udah selain ground handling itu bisa dipakai semuanya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya sudahi saja untuk minggu ini. Sampai ketemu minggu depan, kita akan bahas pemrograman Arduino analog. Oke, selamat pagi, masih pagi ya, dan selamat beraktivitas. Terima kasih semua. Terima kasih juga, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yo.